Hai semua ya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini, Sio Semesta akan membahas tentang salah satu kisah. Kisah kali ini bercerita tentang kisah Steve Jobs, si pendiri Apple. Dari awal, dia berusaha, bahkan dia juga pernah dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Dan pada akhirnya, ia pun bisa sukses setelah merebut kembali perusahaannya. Penasaran dengan kisahnya? Ayo tonton sampai habis. Tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tombol like-nya. Pastikan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kisah-kisah seru berikutnya. Steve Jobs adalah ikon inovasi dan pengusaha yang mengubah dunia teknologi. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri Apple, dan ia memainkan peran kunci dalam merancang produk-produk revolusioner yang tidak hanya mengubah dunia bisnis, tetapi juga gaya hidup masyarakat di seluruh dunia. Jobs adalah contoh sempurna dari seseorang yang menghadapi tantangan besar dalam hidup dan bangkit menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam sejarah teknologi. Steve Jobs lahir pada tanggal 24 Februari 1955 di San Francisco, California. Ibunya bernama Joanna Simpson dan ayahnya bernama Abdul Fattah Jandali. Karena alasan pribadi, kedua orang tuanya memutuskan untuk menyerahkan Steve Jobs pada pasangan Paul dan Clara Jobs untuk diadopsi. Jobs dibesarkan di Cupertino, yang kemudian menjadi pusat dari Silicon Valley. Sejak kecil, Jobs menunjukkan minat yang besar terhadap teknologi. Ayah angkatnya, Paul, seorang pekerja mekanik, mengajarinya cara membongkar dan merakit barang-barang elektronik. Jobs mulai menunjukkan bakatnya dalam memahami cara kerja alat-alat elektronik. Di sekolah dasar, ia dikenal sebagai anak yang sangat cerdas, tetapi juga sering bermasalah dengan disiplin dan aturan di sekolah. Pada tahun 1972, Jobs melanjutkan pendidikan di Red College di Portland, Oregon. Meskipun ia berada di sebuah perguruan tinggi ternama, Jobs merasa tidak cocok dengan sistem pendidikan tradisional yang ada. Setelah hanya 1 semester, ia memutuskan untuk drop out dan memilih untuk mendalami minatnya secara mandiri. Keputusannya ini bisa dibilang merupakan titik awal dari perjalanan hidupnya yang penuh dengan inovasi. Meskipun ia tidak menyelesaikan pendidikan formal, Jobs mengklaim bahwa pengalaman di Red College memberi pengaruh besar pada cara berpikirnya. Pada tahun 1976, Jobs bersama dengan sahabatnya Steve Wozniak dan Ronald Wayne mendirikan perusahaan komputer bernama Apple Computer Inc. Mereka memulai di garasi rumah orang tua Jobs di Los Altos, California. Produk pertama mereka adalah Apple I, sebuah komputer pribadi yang dirancang oleh Wozniak. Jobs melihat potensi besar dalam pasar komputer pribadi dan yakin bahwa produk tersebut bisa sukses jika dipasarkan dengan cara yang benar. Jobs dan Wozniak berhasil menjual Apple I, dan sukses pertama mereka membawa mereka untuk menciptakan Apple II pada tahun 1977. Apple II merupakan komputer pribadi pertama yang dapat dipasarkan secara luas dan menghasilkan keuntungan yang besar. Komputer ini dilengkapi dengan desain yang lebih user-friendly dan dapat digunakan oleh konsumen umum, bukan hanya kalangan profesional atau ilmuwan saja. Produk ini sangat sukses di pasar, dan Apple II membawa Apple menuju puncak kesuksesan. Pada tahun 1980, Apple go public, mencatatkan sahamnya di bursa saham, dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kesuksesan Apple II membawa perusahaan ke puncak kesuksesan dan mengubah Jobs dan Wozniak menjadi seorang miliarder yang muda. Nah, namun di sini kesuksesan tersebut tidak bertahan lama, dan pada tahun 1985 terjadi ketegangan antara Jobs dan CEO Apple saat itu, John Sculley, yang telah direkrut Jobs dari PepsiCo.
Ketegangan ini berkaitan dengan perbedaan visi tentang arah perusahaan. Jobs ingin terus berinovasi secara radikal, sementara Scully lebih fokus pada kestabilan perusahaan dan keuntungan jangka pendek. Dan puncaknya, Jobs pun dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri setelah perselisihan dengan dewan direksi. Keputusan ini sangat memukul Jobs. Namun bukannya menyerah, ia menggunakan momen tersebut untuk mengembangkan ide-idenya lebih lanjut. Jobs kemudian mendirikan Next pada tahun 1985, sebuah perusahaan komputer yang bertujuan untuk merancang perangkat keras dan perangkat lunak untuk pasar pendidikan dan bisnis. Next menghasilkan produk yang sangat canggih, tetapi harganya terlalu mahal untuk dijangkau oleh pasar umum. Meskipun produknya luar biasa, Next tidak mampu mencapai kesuksesan komersial yang diinginkan. Selain itu, Jobs membeli sebuah perusahaan animasi kecil bernama Pixar pada tahun 1986. Pixar adalah studio yang awalnya bergerak di bidang perangkat lunak komputer. Namun, di bawah kepemimpinan Jobs, perusahaan ini mulai mengembangkan film animasi komputer. Pada tahun 1995, Pixar merilis film animasi pertama mereka, Toy Story, yang menjadi sangat populer dan sukses. Film ini merupakan tonggak sejarah dalam industri film animasi. Pada tahun 2006, Disney membeli Pixar dengan harga 7,4 miliar dolar, dan Jobs menjadi pemegang saham terbesar Disney. Keberhasilan Pixar membuktikan bahwa Jobs memiliki kemampuan luar biasa dalam melihat potensi industri yang tidak biasa, seperti animasi komputer yang tidak banyak dilirik oleh perusahaan besar. Pada tahun 1996, Apple yang sudah berada di ujung kejatuhan membeli Next seharga 429 juta dolar, yang membawa Jobs kembali ke perusahaan yang ia dirikan. Kembalinya Jobs ke Apple menjadi titik balik sejarah perusahaan tersebut. Apple yang sebelumnya berada di ambang kebangkrutan mulai bangkit kembali dengan inovasi-inovasi baru yang revolusioner. Pada tahun 2001, Apple meluncurkan produk pertama dari Jobs yang dikenal dunia, iPod, pemutar musik digital yang mengubah industri musik dan cara orang mendengarkan lagu. Namun puncaknya adalah peluncuran iPhone pada tahun 2007, yang bukan hanya mengubah dunia ponsel, tetapi juga menciptakan sebuah industri baru dalam teknologi. iPhone menggabungkan ponsel, pemutar musik, dan internet dalam satu perangkat dengan layar sentuh yang mudah digunakan. Inovasi Jobs terus berlanjut dengan peluncuran iPad pada tahun 2010 yang membawa dunia ke era tablet komputer. Di bawah kepemimpinan Jobs, Apple berhasil menciptakan ekosistem teknologi yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang menjadikan Apple sebagai perusahaan terbesar di dunia dalam hal kapitalisasi pasar. Jobs dikenal karena kemampuannya untuk melihat peluang di luar kotak. Ia bukan hanya seorang teknolog, tetapi juga seorang desainer dalam memimpin yang luar biasa. Filosofi desain Jobs mengutamakan kesederhanaan, fungsionalitas, dan keindahan dalam setiap produk yang dibuat oleh Apple. Produk-produk Apple selalu dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang terbaik, dan Jobs memiliki peran utama dalam membangun budaya perusahaan yang sangat mementingkan kualitas dan inovasi. Steve Jobs juga sangat terkenal dengan pendekatannya yang intens dan perfeksionis. Ia memiliki tuntutan yang sangat tinggi terhadap produk dan timnya, bahkan terkadang membuatnya terlihat sebagai seorang pemimpin yang keras dan sulit untuk diajak bekerja sama. Namun banyak orang yang mengakui bahwa ketegasan dan kecintaan Jobs terhadap kesempurnaan adalah salah satu faktor yang membuat Apple mencapai kesuksesan yang luar biasa. Jobs meninggal pada tanggal 5 Oktober 2011 setelah berjuang melawan kanker pankreas. Meskipun ia tidak lagi bersama Apple, warisannya tetap hidup melalui produk-produk yang ia ciptakan. Apple tetap menjadi perusahaan yang mendedikasikan diri untuk inovasi dan menciptakan produk-produk yang mengubah dunia. Kisah Steve Jobs mengajarkan kita banyak hal, terutama tentang pentingnya kegigihan, keberanian untuk berinovasi,
dan mengikuti passion kita. Meskipun dunia tidak selalu mendukung kita, Jobs menunjukkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dan terkadang, kegagalan itu dapat membawa kita ke arah yang lebih baik. Steve Jobs adalah bukti bahwa untuk mencapai kesuksesan besar, kita harus berani berbeda, tidak takut gagal, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam apa yang kita lakukan. Dia tidak hanya mengubah Apple, tetapi juga merubah dunia teknologi dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana menurut kalian tentang perjalanan kisah Steve Jobs ini? Seperti biasa, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.